Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 1, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu yang pertama, dengan mencermati teks tentang pawai budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan tepat. Yang kedua, dengan mengidentifikasi keragaman budaya Indonesia, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya Indonesia dengan baik. Yang ketiga, dengan menerapkan sifat-sifat bunyi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitarnya dengan benar. Kalian perlu tahu kan, Indonesia memiliki keragaman budaya, mulai dari tarian adat, alat musik, pakaian adat, dan kegiatan atau acara adat seperti pawai budaya. Nah, di sini ada teks mengenai pawai budaya. Yuk, mari kita simak teks bacaan tersebut. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Nah, manakah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf tersebut? Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat dari suatu teks bacaan. Setiap awal paragraf ditandai dengan adanya bagian yang menjorok ke dalam. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apakah itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok. Nah, sekarang siapa yang tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan tadi? Nah, yang termasuk ke dalam gagasan pokok itu yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, sedangkan yang termasuk ke dalam gagasan pendukung itu adalah pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Biasanya gagasan pokok itu terletak di awal kalimat. Nah, sedangkan gagasan pendukung itu terletak di akhir paragraf. Apakah kalian tahu apa itu keberagaman? Atau kamu pernah mendengar apa arti dari keberagaman itu? Nah, untuk mengetahui apa itu keberagaman, mari kita bahas lebih dalam. Keberagaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat berbagai perbedaan dari berbagai aspek, seperti suku bangsa, agama, ras, keyakinan, ekonomi, sosial budaya, dan jenis kelamin. Salah satu negara yang memiliki keragaman yang paling menonjol dari berbagai negara lainnya adalah negara Indonesia. Keragaman budaya Indonesia sudah ada sejak dahulu kala, yang merupakan warisan budaya tersendiri bagi jati diri bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia. Semboyan ini bermakna bahwa bangsa Indonesia bisa terdiri dari macam-macam, seperti suku bangsa, bahasa, agama, dan adat istiadat. Bhinneka Tunggal Ika juga adalah semboyan negara Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Oleh karena itu, yuk mari kita mengenal keberagaman budaya Indonesia. Yang pertama ada Padang. Padang adalah salah satu kota terbesar di pantai barat Sumatera dan sekaligus ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Suku bangsa. Suku asli dari Padang dikenal dengan suku Minang atau Kurang Awak. Nah, selanjutnya ada rumah adat.
Rumah adat di Padang dikenal dengan rumah gadang. Tari tradisional. Padang memiliki tari tradisional yaitu tari kuda. Alat musik tradisional. Padang memiliki alat musik tradisional yaitu talempong. Nah, kemudian Padang juga memiliki senjata tradisional yaitu kerambik. Yang kedua ada DKI Jakarta. DKI Jakarta adalah ibu kota negara dan ibu kota terbesar di Indonesia. Suku bangsa di DKI Jakarta dikenal dengan istilah suku Betawi. Rumah adat dari DKI Jakarta adalah rumah kebaya. Pakaian adat dari DKI Jakarta dikenal dengan dandanan cari haji dan dandanan cari noni. Tarian adat dari DKI Jakarta adalah tari topeng Betawi. Alat musik tradisional dari DKI Jakarta adalah tanjidor. Senjata tradisional dari DKI Jakarta adalah golok gobang. Yang ketiga ada Bali. Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kota provinsinya bernama Denpasar. Suku bangsa dari Bali adalah Bali Aga. Bali Aga merupakan salah satu suku bangsa Bali yang menganggap mereka sebagai penduduk asli Bali. Pakaian adat dari Bali adalah baju safari. Baju safari adalah pakaian adat yang dipakai untuk kaum laki-laki. Sedangkan untuk kaum perempuan yaitu kebaya Bali yang dipakai untuk upacara atau keagamaan. Tari tradisional Bali adalah tari pendet dan tari kecak. Alat musik dari Bali yaitu reret Bali. Senjata tradisional dari Bali adalah keris tayuhan. Rumah adat Bali adalah rumah adat angkul-angkul. Selanjutnya ada Jawa Barat. Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di kota Bandung. Suku bangsa penduduk asli Jawa Barat adalah suku Sunda. Alat musik tradisional dari Jawa Barat adalah angklung. Alat musik ini terbuat dari bilah-bilah bambu yang menghasilkan bunyi yang khas. Pakaian tradisional dari Jawa Barat adalah kebaya. Senjata tradisional dari Jawa Barat adalah kujang. Tarian adat dari Jawa Barat adalah tari jaipong dan tari merak. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Contoh alat musik tradisional di Indonesia yang pertama ada angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyangkan. Yang kedua ada saluang, yang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Yang ketiga ada kecapi. Kecapi adalah alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Yang keempat ada kendang. Kendang alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat dan dimainkan dengan cara ditabuh. Yang kelima ada tifa. Berasal dari Papua dan dimainkan dengan cara dipukul. Alat-alat musik yang digoyangkan, ditiup, dipukul, dan dipetik akan menghasilkan bunyi. Hal ini karena alat-alat musik tersebut menghasilkan getaran. Getaran merupakan sumber bunyi. Lalu bagaimana caranya jika ingin menghasilkan bunyi yang lebih keras? Caranya yaitu dengan memperbanyak jumlah getaran. Karena jumlah getaran yang semakin banyak pada setiap detik, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin keras. Jumlah getaran dalam setiap detik disebut dengan frekuensi.
Apabila frekuensi bunyi semakin besar, maka suara akan semakin keras. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu adalah ide pokok atau ide utama dari suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah tambahan informasi untuk gagasan pokok. Yang kedua, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan menghasilkan udara di sekitarnya juga bergetar. Yang ketiga, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang kita wajib mensyukurinya. Terima kasih teman-teman atas waktu dan perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.